Kashmir berkata pada Jin, tongkat sihir dengan simbol Ran, tidak salah lagi, dia adalah Tower Master. Murakan berkomentar, bajingan, jelaskan padaku, kenapa memangnya tongkat itu? Jin membalas, aku tak yakin, tapi di tongkat seorang Tower Master, ada semacam Ran yang bisa memanggil mage lainnya. Murakan membalas, apa yang seperti itu ada, kenapa kau tahu tentang hal itu? Jin kembali berkata, karena dunia magic terus berkembang, aku juga tak tahu hal seperti itu ada. Aku mendengarnya dari Kaluna. Kashmir berkata, setiap tower setidaknya memiliki 100 mage yang berjaga. Kebanyakan dari mereka level 7 atau 8, ditambah lagi kita berada di posisi di mana kita harus melindungi para pribumi. Meski yang datang hanya setengahnya, aku ragu kita bisa mengatasinya. Jin membalas, Tuan Kashmir, kira-kira berapa lama lagi mereka sampai? Kashmir kembali berkata, tower ketujuh mereka berada di ujung benua utara, meski dengan teleportasi gate, setidaknya butuh 2 jam untuk sampai kemari. Jin membalas, Tuan Kashmir, boleh aku meminta sesuatu? Dengan kesalnya Kashmir berkata, jika ada keterlambatan sedikit saja, kita semua bisa berada dalam bahaya. Terlebih lagi mereka terkenal netral, aku yakin mereka akan menolaknya. Jin membalas, jangan khawatir, meski dia menyebalkan dia tak akan menolaknya. Kita tak punya banyak waktu, Tuan Kashmir, aku mengandalkanmu. Kashmir berkata, baiklah, apapun yang terjadi aku pasti akan berhasil, jadi tetaplah hidup, Tuan Jin. Cerita berpindah, Murakan yang sedang membatu Tika berkata, apa ini sudah cukup? Tika membalas, iya, terima kasih. Jadi sekarang, kita akan memulai ritual untuk memulihkan The Divine Fountain. Murakan berkata, aku tak yakin apakah ini keputusan yang tepat. Jin yang secara tiba-tiba memuntahkan darah berkata, apa aku terlalu memaksakan tubuh ini? Murakan membalas, begitulah, orang gila itu, masih bisa memanggil anak buahnya bahkan setelah dia mati dalam pertarungan. Di zamanku, jika kau kalah dalam bertarung, kau harus menerimanya dengan lapang dada. Jin membalas, kita meminta bantuan Kaluna dengan liontin milikku waktu itu, dan sekarang Tuan Kashmir pergi untuk meminta bantuan. Murakan berkata, ini berbeda, perbuatan kita ini untuk melindungi dunia kan, apa bajingan itu bisa melakukannya tepat waktu? Jin membalas, jika dia menggunakan teleportasi gate, seharusnya tak ada masalah. Jika dia terlambat, kita harus menahan mereka sebisanya. Seorang bawahan berkata, Wakil Master, kita hampir sampai di reruntuhan kolon. Saat ini, suku kolon sedang melakukan ritual, dan ada 2 orang tak dikenal di samping mereka, dan Tower Master, saya tak bisa melihatnya. Orang yang berada di samping Wakil Master berkata, tenanglah Wakil Master, mungkin saja mereka menyandra Tower Master. Dengan amarahnya Midor berkata, kalau para bajingan itu berani menyakiti saudaraku, aku akan membuat mereka semua memohon untuk nyawa mereka. Murakan yang sedang melihat ke arah langit berkata, ada 6 dragon dan sekitar 30 mage. Jika sudah terdesak, mungkin aku harus menggunakan dragon transformasi. Tapi kalau begitu, pasukan utama Zivel mungkin akan datang juga, bersiaplah, bocah. Sembari melihat musuhnya, Murakan berkata, kalau aku punya kekuatanku yang dulu, yang seperti ini sambil tidur juga menang. Temar, dasar patua bajingan. Jantung yang kau tembus ribuan tahun yang lalu masih terasa sakitnya. Jin bertanya pada Murakan, apa kau tahu para dragon ini? Mereka semua terlihat seperti Fire Dragon di mataku. Murakan membalas, aku tak kenal, mereka terlalu muda. Dan mereka bukan Fire Dragon, tapi Red Dragon. Mereka adalah subspesies dari Fire Dragon. Midor beserta bawahannya menghampiri Jin dan Murakan sembari berkata dengan suara yang keras, aku Midor Elner. Wakil Tower Master dari Tower ke-7. Di mana Tower Master kami? Jin membalas, entahlah, kau pikir aku tahu. Dengan tubuh yang gemetar, Midor berkata, aku tak tahu kenapa kalian para bajingan menargetkan saudaraku. Memang dengan sifatnya itu, dia punya banyak musuh, tapi tak ada yang berani macam-macam dengannya. Atau mungkin kau adalah antek keluarga Run Sandel. Aku tak akan memintamu untuk membuka topengmu atau menjatuhkan senjatamu. Jawab satu pertanyaanku. Apa saudaraku masih hidup? Aku bertanya padamu sebagai saudaranya, kau pasti juga memiliki keluarga. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengampuni keluargamu. Jin membalas, itu konyol, para monster yang tak punya hati seperti kalian, bicara soal belas kasih. Jangan membuatku tertawa. Dengan amarahnya Midor berkata, beraninya kau, menganggap para serangga itu setara dengan Zivel. Seketika itu juga, pandangan Midor teralihkan pada sesuatu yang berada di belakang Jin. Midor yang sudah menyadarinya berkata, jadi begitu, apa aku sudah terlambat? Bajingan, kau tidak puas hanya dengan membunuh saudaraku, sekarang kau ingin menghina Zivel di hadapanku. Midor memerintahkan bawahannya, bersiaplah untuk menyerang. Jangan bunuh mereka, tangkap mereka hidup-hidup.
Aku tak akan membiarkan bajingan itu mati dengan mudah, dia harus merasakan rasa sakit yang paling pedih, dan memohon untuk dibunuh. Aku akan menghormati kematian saudaraku dengan teriakan dan darah mereka. Jin bergumam dalam hati, mereka semua setidaknya menggunakan magic level 8. Kali ini, mungkin akan jadi masalah besar. Seketika itu juga, cuaca di sekitar berubah menjadi es, yang membuat sihir yang digunakan oleh anggota Zivil membeku dan hancur seketika. Talaris yang keluar dari gate bersama dengan Siris berkata, ada bocah laki-laki yang menerima bunga dari putri tercintaku, jadi aku datang untuk melihatnya, aku masih belum terlambatkan. Rekan dari Midor berkata, Magic Domain yang membekukan Magic Bintang 8 secara penuh. Hawa dingin menusuk yang menyelimuti tempat ini, serta keberadaannya, yang lebih dingin dari udara di sekitarnya. Mungkinkah dia, Master Hidden Palace? Master Hidden Palace, Talaris Endorma. Jin berkata, sepertinya Tuan Kashmir berhasil. Murakan berkomentar, aku sudah penasaran siapa sebenarnya Master Hidden Palace, rencana yang cukup mengagumkan, bocah. Snow Toad adalah makhluk yang hanya bisa dikendalikan oleh yang terpilih. Aku tak tahu ada manusia yang bisa mengendalikannya di era ini. Talaris berkata pada Jin, kenapa kamu masih bisa berdiri? Dari fisik luarmu tampak tak terjadi apa-apa, tapi di dalam tubuhmu cukup parah. Setidaknya kau masih bisa bicara, kalau begitu aku ingin bertanya. Apa kamu yang membunuh mainanku? Apa kamu ingat, Alkaro atau apalah namanya? Jin hanya bergumam dalam hati, itu misi saat aku masih menjadi kadet, sepertinya Siris tak merahasiakannya. Talaris berkata, aku tak menyalahkanmu, aku juga ingin menyingkirkannya saat itu, apa kamu kenal pria-pria yang tampan? Contohnya, seperti opa yang ada di sampingmu ini. Dengan senyuman di wajahnya, Murakan membalas, Hoho, kau punya penilaian yang bagus. Talaris kembali berkata, kalau begitu opa, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Dengan sedikit menggoda anaknya, Talaris berkata pada anaknya, Siris rawat pacarmu dulu, aku ingin membereskan sesuatu. Dengan wajah terkejutnya Siris membalas, pacar, sudah kubilang dia bukan pacarku. Talaris kembali menggoda Siris dengan mengatakan, terus kenapa kamu memberikannya bunga? Dengan gugupnya Siris membalas, itu agar tak ada yang mengganggunya sebelum kami bertarung. Talaris berkata pada Jin Runsandel, kau harus berterima kasih pada putriku. Jika bukan karenanya, aku tak punya alasan untuk datang kemari. Saat Jin sedang menghampiri Siris, seketika itu juga, Jin terjatuh tepat di hadapan Siris sembari berkata, apa dia selamat? Siris membalas, kukira saat kita bertemu lagi, kita akan beradu pedang. Kamu pasti sangat sibuk belakangan ini. Jin berkata, ya begitulah. Siris kembali membalas, siapa nama orang yang mengantarkan bunga itu, kalau tidak salah namanya Kashmir. Dia terlihat sangat khawatir dan ketakutan. Kashmir berkata pada Talaris, bocah yang diberikan bunga oleh putri Anda sedang terjebak dalam bahaya, jadi kumohon tolonglah dia, Master Hidden Palace. Siris kembali menjelaskan, dia bahkan membangunkan ibu dari tidurnya, kamu punya rekan yang baik. Jin berkata, kau benar, semua rekanku sangat baik, aku tak pantas mendapatkannya, termasuk dirimu. Siris membalas, tak perlu berterima kasih, aku hanya tak ingin kamu terluka oleh orang selain aku. Secara tiba-tiba, Jin memuntahkan darah hitam dari mulutnya, yang membuat Siris sangat khawatir. Sembari mengeluarkan obatnya, Siris bergumam dalam hati, darah hitam, kondisinya seburuk itu. Apa-apaan itu, dia bertarung sampai ke tahap itu, aku sangat tak suka itu. Di sisi yang lain, Talaris berkata pada Midor, rambutmu tidak putih, kamu bukan darah murni Zivil kan? Dengan wajah yang berkeringat dingin, Midor bergumam dalam hati, aku tahu ini tak akan mudah. Untunglah aku melaporkan kejadian ini ke kediaman utama sebelum pergi. Jika aku bisa menahannya di sini, bantuan akan datang. Midor membalas dengan suara yang keras, aku Midor Elder, wakil master dari Tower ke-7. Aku ingin bertanya kenapa kau ikut campur urusan keluarga Zivil, padahal kau adalah penguasa Lautan Barat. Talaris berkata, urusan keluarga Zivil kah, sudah lama sejak aku bekerja seperti ini. Bukankah ini sama saja dengan kalian yang menggangguku? Aku akan mengampuni kalian, enyahlah dari sini. Dengan kesalnya, rekan dari Midor membalas, Master Hidden Palace, beraninya kau berkata seperti itu di wilayah Zivil. Sembari mengeluarkan aura yang tajam, Talaris kembali berkata, wilayah Zivil, jadi karena itu kau punya keberanian untuk berteriak seperti itu padaku. Talaris yang hanya menggunakan aura intimidasinya, membuat pria tersebut mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat rekannya terjatuh, Midor langsung memerintahkan bawahannya, gunakan barrier, pastikan hawa dinginnya tak masuk. Seketika itu juga, Midor langsung menyerang Talaris dengan api besarnya. Namun, hanya dengan menggerakkan kipas kecilnya saja, membuat api besar tersebut membeku dan hancur seketika. Talaris berkata pada Midor,
apa kamu masih ingin tetap lanjut, meski kalian semua harus mati di sini? Dengan amarahnya Midor membalas, dunia akan lupa tentang kalian, bukan kami. Dalam sekejap, Midor menyerang dengan menggunakan otoritinya tepat berada di samping Talaris, yang dimana Talaris belum sempat menyadarinya. Seketika itu juga, otoriti yang berada di samping Talaris, menyebabkan ledakan yang begitu besar. Dengan rasa bangganya Midor berkata, ini adalah otoriti yang diberikan oleh Patriark padaku, bahkan kau sekalipun tak akan bisa menghindarinya. Akan tetapi, dari balik asap yang tebal Talaris membalas, domain eksplosionkah? Kliark memberikanmu kekuatannya, dia pasti sangat menyukaimu. Tapi sepertinya dia tak mengajarkanmu hal yang paling penting, tentang Hidden Palace. Jadi aku dengan senang hati akan mengajarkanmu, tentang es. Talaris langsung menebaskan SWOT aura esnya yang kuat. Seketika itu juga, para bawahan Midor membeku dalam sekejap. Saat Midor sedang melihat para bawahannya, saat itu juga Talaris sudah berada di depannya sembari berkata, kenapa kamu terkejut? Apa karena bariermu hilang dalam sekejap mata, atau karena lenganmu menghilang? Midor yang masih terkejut karena lengannya sudah terputus bergumam dalam hati, aku tak merasakan rasa sakitnya. Sembari menodongkan pedangnya ke leher Midor, Talaris berkata, kalian para magician memang selalu seperti itu. Kamu melihat ke arah lain di depan musuhmu, itu kesombongan atau hanya kebodohan. Hal seperti itu bahkan tak akan terlintas di pikiran orang yang berada di dunia luar. Dengan perasaan syoknya, seketika itu juga Midor terjatuh ke bawah sembari bergumam dalam hati, bagaimana mungkin, ini salah perhitunganku. Aku memilih melawan monster ini tanpa bantuan, bukannya mengulur waktu, malah kami semua akan mati dengan perasaan tak berdaya. Namun secara tiba-tiba, muncul sihir berwarna kuning keemasan yang berada tepat di bawah Midor. Seketika itu juga, sihir tersebut membawa Midor pergi dari tempat tersebut. Talaris yang melihatnya hanya terdiam. Seseorang misterius berkata pada Midor, kau sudah berjuang keras, wakil Master Midor. Mulai dari sini, kami yang akan mengurusnya. Secara tiba-tiba, muncul kapal terbang yang begitu besar sedang menyinari mereka dengan cahaya lampu yang begitu terang. Murakan yang melihat ke atas berkata, bukankah itu alat tempur yang digunakan Zivel saat berperang? Apa orang gila itu memang seberharga itu baginya? Jin yang masih merasa pusing membalas, itu karena Andre, sekarang mereka terancam kehilangan satu pureblut lainnya, jadi mereka mulai menganggapnya serius. Jin bergumam dalam hati, kapal perang itu memang masalah yang serius, tapi, yang paling dikhawatirkan adalah, apa yang mereka miliki di dalam sana. White Knight, pasukan elit yang dipilih langsung oleh Patriark Zivel. Talaris berkata pada Jin, kalau begini kita harus mundur, aku tak ingin melawan benda itu dari sini. Bocah Run Sandel, pindahkan orang-orang pribumi itu ke tempat yang aman, mulailah bergerak sekarang. Jin membalas, aku tak bisa melakukan itu, sampai ritualnya selesai, kita tak bisa pergi. Dengan amarahnya Talaris berkata, bocah, apa aku terlihat seperti meminta padamu, aku kemari bukan untuk melayani rengekanmu. Jin yang berusaha untuk berdiri membalas, jika kita tak bisa menyelesaikan ritual itu sekarang, kita tak akan bisa menghentikan Zivel di masa depan. Dan banyak korban seperti ini yang akan terus muncul, tolonglah bantu aku, agar tragedi seperti itu tak terjadi di masa depan. Talaris berkata, 1 jam, selesaikan sebelum batas waktu itu. Dan setelah ini berakhir, aku kira kita perlu bicara. Cerita berpindah, terlihat, Tika sedang melakukan ritual bersama penduduk kolon. Dengan tergesa-gesa Jin berkata pada Tika, apa ada cara untuk mempercepat ritualnya? Zivel sedang melakukan serangan habis-habisan. Tika membalas, kamu harus pergi, kami juga tahu benda yang ada di langit itu, kami tak bisa membiarkan kalian dalam bahaya lagi. Sampai mereka berhasil menemukan lokasi dari Divine Relic, mereka tak akan bisa membunuh kami. Jin berkata, aku tak menolong kalian untuk menyerah seperti ini, kutanya sekali lagi, apa ada cara? Tika membalas, jika Laosa ada di sini, itu mungkin bisa dilakukan, tapi sekarang, itu tidak mungkin. Siris yang secara tiba-tiba datang berkata, apa Laosa itu sudah mati? Tika membalas, tidak, dia saat ini berada di Tikan. Seketika itu juga, Siris memanggil Snowtot sembari berkata, jika dia masih hidup, aku bisa membawanya dimanapun dia berada. Talaris yang merasakan Siris memanggil Snowtot berkata, sepertinya sudah saatnya dia menggunakannya tanpa meminta izinku, dasar. Aku tak tahu apa yang bocah itu rencanakan, tapi karena aku sudah berjanji, kurasa apa boleh buat. Murakan yang sudah bersiap bertarung berkata, menjaga mereka dari pasukan Zivel itu selama 1 jam, itu gampang. Siapa yang tahu berapa lama yang dibutuhkan para bocah itu? Talaris membalas, Opa Dragon juga ingin membantu. Murakan kembali berkata, jadi Dragon memang begitu, tapi karena beberapa keadaan, aku tak bisa menggunakan kekuatanku. Talaris membalas, baiklah kalau begitu,
berarti aku meminjam cakar kucingmu itu. Pasukan dari White Knight berkata, kami adalah White Knight klan Zivell, aku akan langsung ke intinya, menyerahlah. Jika kalian menyerahkan orang yang membunuh anggota keluarga Zivell dan pribumi, kami akan membiarkan hal ini. Talaris membalas, kalau kalian ingin melakukan negosiasi denganku, bawa Clear kemari. Sembari menyiapkan sihir api yang begitu kuat, pasukan White Knight berkata, kalau begitu, apa boleh buat? Seketika itu juga, sihir bola api yang menyerupai meteor, dengan cepat menyerang Murakan. Hanya dengan tangan kosong, Murakan meninju dengan sangat kuat, yang membuat lengan baju dari Murakan terbakar. Di sisi yang lain, Talaris langsung menebaskan SWOT aura esnya untuk menyerang kapal terbang tersebut. Melihat serangan yang akan datang, pasukan White Knight langsung membuat sihir untuk menahan serangan Talaris. Seketika itu juga, benturan keras pun terjadi, yang membuat kapal terbang tersebut mengalami guncangan yang hebat. Pasukan White Knight bergumam dalam hati, yang di belakang sana adalah Master of Hidden Palace, tapi siapa pria yang ada di belakangnya itu? Magicku yang kuat, ditahan hanya dengan tangan kosong, dia bukan orang biasa. Pasukan White Knight berkata pada rekannya, hubungi kediaman utama, kita akan menggunakan cannon. Cerita berpindah di kota Akin, Jin yang sedang terburu-buru mengetuk pintu kediaman Laosa. Jin berkata pada pria mabuk, di mana dia, di mana Nona Laosa? Laosa membalas, aku sudah menunggumu, Tuan Jin. Jin berkata, Nona Laosa, aku akan menjelaskannya di jalan, untuk sekarang, ayo kita berangkat. Laosa membalas, jika itu tentang persiapan ritualnya, aku sudah melakukannya, ayo segera pergi. Cerita kembali di wilayah Zivell. Terlihat, Talaris yang sedang menari-nari sembari menebaskan SWOT auranya secara beruntun ke atas. Di sisi lain, Murakan sedang meninju sihir api tersebut dengan begitu cepatnya. Sembari menahan rasa panas pada kedua tangannya, Murakan berkata, itu lumayan juga. Seketika itu juga, Talaris langsung melapisi tangan Murakan dengan esnya, yang membuat Murakan sangat terkejut. Dengan sangat girangnya Murakan berkata, aku tak bisa merasakan panas apapun, ini tidak buruk. Dengan fisik yang kuat serta cakar yang begitu tajam, Murakan mengangkat bongkahan tanah di bawah untuk melakukan serangan. Dan pada saat itu juga, Murakan langsung melemparnya dengan sangat cepat ke arah kapal terbang tersebut. Talaris bergumam dalam hati, sejauh ini, masih belum ada yang signifikan. Bocah Run Sandel itu berkata kalau ada yang diinginkan oleh Zivell di sini, mereka tak akan bisa menggunakan cannon. Ini adalah situasi di mana kedua belah pihak tak boleh sembarangan menyerang. Jika situasi ini berlanjut kami akan diuntungkan, karena waktu ada di pihak kami. Pasukan White Knight bergumam, mungkin itu yang sedang kau pikirkan, Hidden Palace Master. Memang kami belum mendapatkan izin untuk menggunakan senjata pembunuh itu. Tapi dua orang dari mereka yang mencoba melindungi semacam upacara, tiba-tiba menghilang. Seorang bawahan berkata pada kaptennya, Kapten, kami menerima pesan dari kediaman utama, pesan tersebut mengatakan, musnahkan mereka. Murakan yang merasakan keanehan berkata, kenapa mereka tiba-tiba diam, apa mereka menyerah? Seketika itu juga, para White Knight sedang mempersiapkan serangan cannonnya. Pasukan White Knight berkata, Hidden Palace Master, kami telah mendapatkan izin dari markas, kau sudah tahu apa artinya itu kan? Ini adalah kesempatan terakhirmu, serahkan mereka dan enyahlah. Jika kau menolak, kami akan menghancurkan semua yang ada di area ini. Secara tiba-tiba, Jin, Laosa, dan Siris datang di waktu yang tidak tepat, yang dimana mereka sangat kebingungan dengan situasi sekarang. Seketika itu juga, serangan cannon yang begitu besar telah dilepaskan ke arah mereka yang berada di bawah. Melihat serangan cannon yang begitu besar dan kuat, dengan sekuat tenaga Talaris menebaskan SWOT auranya untuk memblokir serangan tersebut. Akibat terkena tebasan SWOT aura dari Talaris, membuat serangan cannon tersebut berubah menjadi beberapa kepingan. Jin yang merasa bingung bertanya pada Siris, kenapa serangan tersebut berubah menjadi kepingan. Siris membalas, itu karena Triad Frostbite, semua yang menyentuh SWOT aura ibu akan membeku. Jin langsung menebaskan pedangnya menggunakan Shadow Energy, secara beruntun ke arah cannon tersebut, begitu juga dengan Siris, yang menebaskan SWOT aura esnya. Seketika itu juga, kepingan dari cannon tersebut berhasil diblokir oleh tebasan dari Jin dan Siris. Jin berkata, skillmu sudah meningkat sejak saat itu. Siris membalas, kamu kira kamu bisa mengimbangi kecepatanku dengan tubuh seperti itu? Jin berkata, situasinya tidak menguntungkan kita, agak sulit membawa Laosa ke lokasi ritualnya. Siris membalas, serangan kapal itu, sama kuatnya dengan serangan ibu. Para Zivell bajingan itu telah membawa senjata yang gila. Dengan rasa tak percayanya, pasukan White Knight bergumam dalam hati, mustahil manusia biasa menghentikan cannon, apa itu memang bisa dilakukan? Pasukan White Knight berkata pada Talaris, ini peringatan terakhirmu,
Hidden Palace Master. Jika kau tak menuruti perkataan kami akan membunuh kalian semua, meski itu artinya menghancurkan satu pulau kolon ini. Mendengar ancaman tersebut membuat Talaris tertawa dengan kerasnya, sembari membalas, konyol sekali, kau punya keberanian untuk mengancam membunuhku. Aku Master of Hidden Palace, Talaris Endorma. Bahkan jika kalian para Zivel bajingan semua berkumpul di tempat ini, belum tentu bisa membunuhku. Jadi enyahlah dari sini, bodoh. Pasukan White Knight berkata, itu benar, membunuhmu mungkin mustahil bagi kami. Tapi apa kau bisa melindungi semua orang yang ada di belakangmu dari serangan cannon? Kami mungkin hanya akan sedikit dipermalukan, tapi yang akan kau hadapi adalah pencemaran nama baik, dengan gagal melindungi orang yang bergantung padamu. Talaris berkata, anakku, bersiaplah. Aku akan menahan serangannya, kalian cari cara untuk membawa wanita itu ke lokasi ritualnya. Talaris berkata pada White Knight dengan suara yang lantang, Hidden Palace dan Zivel. Salah satu pihak akan dipermalukan hari ini. White Knight langsung memerintahkan bawahannya, persiapkan cannon, hari ini kita akan menghapus kolon dari peta. Jin berkata pada Siris, tolong lindungi Laosa, aku akan membuka jalan. Dengan rasa khawatirnya Siris membalas. Kamu lihat sendiri tadi kan, bagaimana kamu menahan kepingan sebanyak itu sendirian, kamu mungkin akan mati karenanya. Jin berkata, banyak orang yang sudah berkorban agar aku bisa sampai ke tahap ini, tanpa memikirkan nyawa mereka, aku harus melakukannya. Jin berkata pada Laosa, kami akan menjagamu meski dalam kematian, apa kau mengerti, pertaruhkan semuanya sekarang. Terlihat, para pasukan White Knight sudah bersiap menembakkan cannonnya sekali lagi, untuk melenyapkan semuanya. Dengan cepat, Talaris menebaskan SWAT auranya agar serangan cannon tersebut membeku dan menjadi kepingan. Dengan kuda-kuda yang bersiap untuk menyerang, Jin bergumam dalam hati, tak usah pikirkan hal lain, aku hanya perlu percaya pada satu hal. Mengayunkan pedang, seperti pertama kali mengayunkannya.